Terkait dengan taqiyya orang Syiah, pendiri Syiah adalah seorang Yahudi. Berbohong merupakan seakan-akan dia mereka menampakkan seakan-akan korban, akhirnya dia berkuasa akan semena-mena. Apakah kejadian di Palestina عليا ولي الله ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan juga salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada uswah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang mengalami kesulitan Allah mudahkan dalam semua urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kali ini kita bisa dijumpakan kembali dalam channel Sahih ID. Terima kasih buat sahabat fillah yang senantiasa menyimak video ini sampai dengan selesai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah reaksi atau sebuah pendapat mengenai fenomena yang ada pada saat ini. Tentunya di media sosial banyak sekali yang menyampaikan sebuah berita, sebuah tayangan di mana wilayah atau sebuah negara, yaitu negara Iran, saat ini sedang dikatakan ya menyerang sebuah wilayah ya atau sebuah kelompok, yaitu Zionis Israel atau Yahudi. Tentunya bagi sebagian orang yang masih awam, ini sangat menyenangkan. Seakan-akan Iran ini sangat membantu Palestina, sangat membantu umat Islam dalam kondisi yang sangat amat genting. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita melihat ke belakang, menelisik sejarah di mana Syiah ini adalah suatu kelompok yang amat sangat berbahaya bagi umat Islam tentunya. Syiah ini ya dibuat atau dibangun oleh orang Yahudi. Ya ikhwah fillah, ingat, Syiah ini dibentuk oleh Yahudi yang nanti akan menjadi senjatanya orang Yahudi untuk menghancurkan Islam. Sebab Islam tidak bisa dihancurkan melalui atau lewat depan, lewat peperangan. Maka Yahudi ini membentuk sebuah kelompok, yaitu Syiah, untuk merusak akidah umat Islam. Kita melihat video yang sedang beredar di mana ya rudal begitu banyak ya yang dijatuhkan ke Zionis Israel ya. Tentunya ini menjadi sebuah tanda tanya besar buat orang-orang Islam yang tentunya yang faham. Ada apa di balik semua ini? Apakah ini hanyalah permainan mereka? Apakah ini hanyalah akalan-akalan mereka? Maka dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video. Sebetulnya Syiah ini maunya apa? Ya,
sebetulnya bahaya Syiah ini kalau pada suatu negara bagaimana? Baik, ini ada sebuah video yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain hafizahullah ta'ala. Baik, sama-sama kita simak videonya, nanti kita akan reaksi atau saya akan mengambil pendapat. Baik ya ikhwah, selamat menyaksikan. Terkait dengan taqiyya orang Syiah, pendiri Syiah adalah seorang Yahudi. Berbohong merupakan seakan-akan dia mereka menampakkan seakan-akan korban, akhirnya dia berkuasa akan semena-mena. Apakah kejadian di Palestina bagian dari taqiyya yang notabene pendiri Syiah adalah Yahudi? Iya. Yahudi itu umat yang paling serakah. Iya. Dan merampas. Itulah yang terjadi pada apa yang mereka lakukan di mana? Di Palestina. Iya. Bagaimana orang Syiah terhadap Yahudi? Kalau mereka berkata misalnya Iran ya kontra dengan Syiah dan seterusnya, itu cuma taqiyya saja. Mereka itu kawan dekat. Ya, dan itu ada dokumentasi foto-foto Khomeini bersama orang-orang foto-foto Khomeini bersama orang-orang Yahudi ya, yang disebut dengan nama, yang mereka namakan dirinya secara kezaliman dengan nama Israel. Mereka tidak pantas ya disebut Israel. Israel itu nama seorang nabi mulia. Yahudi itu tidak pantas disebut dengan nama Israel. Tersebut Yahudi saja. Ya. Dan dia juga punya foto-foto dengan orang-orang Amerika. Katanya selalu berperan di Amerika. Padahal di belakangnya, di belakang layar santai, berkawan, bersahabat. Ya. Harus dipahami trik-triknya. Jelas ya? Trik-triknya. Ya. Perhatikan ya, kejadian di Afghanistan. Al-Qaeda di Afghanistan. Tiba-tiba berubah tempat ke Irak dan Suriah. Pindah ke sana. Lewat mana mereka? Jalurnya itu cuma lewat Iran saja. Jalurnya cuma lewat mana? Lewat Iran. Maka harus diketahui ini siapa ini yang memasukkan. Ya. Dan harus diketahui bahwa pemberontakan di Yaman itu dalangnya adalah siapa? Syiah. Ya. Demikian pula pemberontakan yang terjadi di Teluk. Itu juga dalangnya adalah orang-orang Syiah. Ya. Jelas ya? Dan harus diketahui bahwa sebagian kejadian yang terjadi di Indonesia ini pada tahun 98 itu tidak lepas dari campur tangan mereka. Ada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh reformasi, itu memang pemahamannya kerjasamanya dengan orang-orang Syiah. Dan itu harus diketahui. Karena itu hal-hal yang seperti ini diingatkan, yang mengerti makar itu paham akan hal tersebut. Ya, Malaysia itu melarang keras Syiah karena mereka mengerti Syiah ini sangat berbahaya untuk keamanan sebagai sebuah negara dan berbahaya dari sisi pemahaman agama. Iya. Karena itu kita menjelaskan tentang kesesatan Syiah seperti acara ini bentuk dari pembelaan terhadap negeri kita. Karena berbahaya pemahaman Syiah ini dibiarkan, bisa merusak kebersamaan di tengah sebuah masyarakat. Subhanallah, ya. Begitulah Syiah, ya. Akal-akalan saja. Niatnya hanya ingin menusuk umat Islam dari belakang. Ingin menghancurkan akidah umat Islam, ingin membinasakan umat Islam. Sebab bahayanya orang Syiah ini adalah bagaimana mereka itu menghina, melecehkan, bahkan mencaci maki para sahabatnya. Sahabat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu generasi terbaik umat ini. Syiah itu seakan-akan ya hobinya, ya memang hobinya ya. Hobinya itu suka menumpahkan darah. Syiah itu ketika ada di suatu wilayah negara, maka dijamin pasti negara itu tidak akan aman. Dan tentunya
Syiah itu adalah sekelompok orang atau sekelompok golongan, ya, bukan dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Maka saya juga akan menampilkan bagaimana kelakuan, ya, orang-orang Syiah ketika mereka melakukan syahadat. Lalu setelah syahadat mereka itu ditambahkan, ya, cacian, makian, hinaan kepada sahabat Nabi yang mulia. Jadi ya ikhwah fillah, video tadi menjelaskan bahwa taqiyah, siasat, tipu daya orang Yahudi dan juga Syiah bagaimana ingin melakukan sesuatu yang tentunya pasti itu akan membahayakan umat Islam. Ya, seakan-akan mereka itu peduli dengan Palestina, peduli dengan Al-Aqsa. Dan ikhwah fillah, ingat, ya, Syiah itu tipu dayanya melebihi orang-orang kafir. Maka di video kali ini juga saya akan menampilkan, ya, sebuah video bagaimana Syiah itu melaknat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, Utsman, Aisyah, ibunda kita. Dan ini yang sangat diwanti-wanti oleh umat Islam. Jangan sampai kita mengikuti jejak-jejak mereka, apalagi berguru kepada mereka. Ya ikhwah fillah, di Indonesia ini tidak sedikit golongan Syiah yang sudah berani menampakkan di media sosial. Maka ikhwah fillah, ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin menuntut ilmu, hati-hati kepada siapa kita belajar dan kemana sanad keilmuannya. Jangan sampai anak cucu kita yang nanti menjadi korban, ikhwah fillah. Baik, ya ikhwah fillah, ini ada video yang bagaimana mereka lakukan atau melaknat para sahabat, melaknat orang-orang soleh, generasi terbaik umat. Ya ikhwah fillah. Baik, ini dia videonya ya ikhwah fillah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد. Mereka mengucapkan syahadat, tapi ujungnya melaknat, mencemooh para sahabat Nabi yang mulia, generasi terbaik umat. Masa mereka laknat? Lantas di mana keislaman? Ya, lantas di mana, ya, yang katanya beriman? Tidak begitu ya ikhwah fillah. Ya, maka kita pun juga mendoakan semoga laknat Allah untuk mereka, untuk orang-orang Syiah, dan semoga Allah binasakan dari muka bumi ini ya ikhwah fillah. Maka saya pribadi berpesan buat ikhwah fillah,
ketika kita mau memilih suatu tempat atau lembaga pendidikan untuk anak-anak kita, alangkah baiknya kita telaah, kita telisik siapa yang mendirikan, siapa yang mengajar, dan apa fahamnya. Dan ingat ikhwah fillah, faham yang nanti akan selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu adalah yang mengikuti Nabi dan juga para sahabat. Bukan berarti ahlus sunnah wal jamaah itu adalah sekelompok orang yang banyak. Betul, bisa jadi. Tetapi yang paling jelas ciri khasnya adalah pemahaman keislamannya sesuai dengan ajaran Nabi dan juga pemahaman para salafus soleh, para sahabat Nabi yang mulia. Demikian ya ikhwah fillah, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.